Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izinkan saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang berita perpecahan kelompok terkini yang dikaitkan dengan kohesivitas. Dan sebelumnya saya juga akan memperkenalkan anggota kami, yaitu Karina Putri Herdianti, Mas Mahbo, selanjutnya ada Kuda, selanjutnya ada Mas Kemal, ada Mbak Rahmatika, dan yang terakhir ada Mbak Suci Aina. Selanjutnya saya kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih. Oke, lanjut. Yaitu saya akan menjelaskan tentang kohesivitas. Kohesivitas merupakan kecenderungan suatu kelompok untuk setia menjadi bagian dalam sebuah kesatuan kelompok yang mempengaruhi kohesivitas antara lain feedback, pelatihan para kelompok, penyimpanan diri, kecocokan kepribadian kelompok. Itu adalah masalah kan beberapa faktor terkadang bisa menimbulkan aksi seperti tawuran, bentrok, saling ejek, antem-anteman, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu contoh berita tentang perpecahan kelompok dan dikaitkan dengan kohesivitas. Pertama yaitu saya sampaikan. Baik, di sini saya akan membacakan mempresentasikan sebuah berita yang dikaitkan dengan kohesivitas. Di sini saya menjelaskan tentang berita yakni peristiwa bentrok yang melibatkan 2 perguruan silat di Lamongan pada Selasa tanggal 11 Oktober 2022 yang membuat warga resah. Nah, awal mula terjadinya sebuah bentrok ini pada saat itu, pada tanggal 11 tadi, ada sebuah perguruan, yakni dari santri Pagar Nusa itu sedang melakukan hendak pulang usai mengikuti acara pengesahan anggota di MWCNU Kecamatan Deget. Namun pada saat di tengah perjalanan itu, tepatnya saat melintasi pertigaan Dusun Mireng, itu ada sebuah rombongan yang diduga oknum itu melempari batu yang sampai mengenai anggota yang hendak pulang dari pengesahan tadi. Kemudian oknum tersebut diduga dari perguruan sebelah, yakni perguruan Setiahati. Nah, kemudian karena tidak terima temannya dilempari batu tersebut, akhirnya ribuan pesilat itu, yakni dari Paganusa, santri Paganusa itu turun membuat kerumunan, turun di ruas jalan Lamongan. Mereka ingin membalas apa yang telah didapatkan tadi, yakni dilempari batu tersebut. Nah, kemudian karena bentuk solidaritas dari anggota Baganusa itu tinggi, mereka menganggap bahwa apa yang diperbuat dari perguruan sebelah tadi itu sangat tidak manusiawi, sehingga mereka turun jalan memadati, sehingga muncullah sebuah kerusuhan yang membuat warga resah dan nggak tahu yang mana oknum tersebut, tapi mereka asal menyerang gitu aja karena mereka tidak terima karena salah satu temannya itu tadi dilempari batu. Sehingga tadi itu jalanan tadi penuh, terus membuat beberapa yang lewat di jalan tersebut itu
terkena imbasnya, yakni dari anggota Baganusa sendiri itu tadi ada yang terkena luka sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Ada yang terluka ringan, ada juga yang terluka parah. Dan beberapa pengguna jalan tersebut ada juga yang terkena. Salah satunya itu eh, pembawa truk. Pembawa truk itu tadi terkena lemparan batu sehingga membuat kaca truknya pecah sebelah kanan, sebelah kiri juga. Terus juga ada beberapa polisi karena eh, untuk mendamaikan, tapi malah mereka dilempari batu tersebut sehingga terkena imbasnya. Nah, itu tadi kejadian tersebut tepat di tanggal 11 Oktober tadi tahun 2022. Kemudian solusinya dalam peristiwa ini seharusnya kenapa sih harus ada yang membuat keributan terlebih dahulu? Apalagi mungkin karena oknum, karena ada kesalahpahaman dari awal sehingga mereka membuat rencana karena mereka tahu ada pengesahan sehingga mereka melempari batu. Nah, solusinya tuh gini, seharusnya kan kita sama-sama perguruan. Ya, seharusnya kita itu saling damai saja. Buat apa sih menambah musuh? Padahal perguruan sendiri itu kan tujuannya menuntut ilmu, menambah relasi, juga melestarikan budaya. Kenapa harus bentrok sana sini, rusuh sana sini? Kan seharusnya kita bisa damai. Kalau ada masalah kan juga bisa dibicarakan secara baik-baik. Juga bisa damai atau melakukan musyawarah terlebih dahulu kalau ada masalah dari sisi sebelah sini ataupun dari sebelah sini ada masalah kan bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu baiknya gimana. Jadi ya itu tadi jangan diambil kesimpulan sehingga membuat kerusuhan, membuat ricuh sana sini sehingga warga sendiri itu takut. Bahkan mereka menganggap perguruan silat itu kayak hanya untuk gelut sana sini. Padahal perguruan silat itu tidak seperti itu. Nah, kaitannya dengan kohesivitas sendiri, ini kohesivitasnya tinggi. Kan dari awal perguruan silat itu kayaknya emang dari dulu itu sudah ada masalah. Tapi karena masalah tadi yang belum selesai, masalah dulu yang belum selesai, terus dibesar-besarkan sampai sekarang, sehingga itu tadi mereka oknum yang dianggap dari sebelah tadi membuat rencana, melempari, membuat ricuh untuk pagar Nusa itu, ya sehingga kan memunculkan sebuah keributan besar sampai sekarang kan belum tahu siapa yang melempar dan siapa yang membuat keonaran. Kan termasuk kohesivitas tinggi karena kelompok dari Pagar Nusa sendiri tidak terima apa yang telah diperbuat karena salah satu temannya ada yang terkena tadi, dan dari kelompok sebelah sendiri juga tidak tahu itu oknum siapa yang membuat keributan sehingga dari dua kelompok tersebut kan malah tidak rukun dan tidak bisa damai. Sampai sekarang ini belum tahu bagaimana kelanjutannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Mbak Karina. Selanjutnya berita akan dilanjutkan oleh Mas Mabuk. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menyampaikan berita tentang Kapolda Papua bentrok antara Brimob dan Kopassus. Kapolda Papua Irjen Matius
Fagri memastikan bahwa insiden perkelahian antara Kopassus dan Brimob di wilayah Tembagapura Kabupaten Mimika sudah diselesaikan. Namun itu kesalahpahaman saja. Kronologinya pada Senin 29 November Fagri enggan berkomentar lebih lanjut mengenai proses penanganan perkara tersebut. Ia pun tak merincikan kronologi ataupun pemicu dari perselisihan antara kedua pihak. Namun, pihak personel TNI yang bergabung dalam Satgas Penanggalan Kopassus dan polisi dalam Satgas Amole bertugas langsung di bawah Kapolda dalam operasi Nemangkawi. Operasi Nemangkawi dilakukan oleh aparat gabungan dari unsur TNI Polri untuk menangani permasalahan kelompok kriminal bersenjata KKB atau berkegiatan dari separatis di bumi Cendrawasih. Nanggala juga kan itu di bawah Kapolda, karena di bawah operasi Nemangkawi. Amule juga sama di bawah Kapolda, sudah diselesaikan langsung. Terlihat suasana malam di sekitar wilayah barat yang disedang diriu oleh beberapa orang. Sampai terdengar juga satu kali suara kencang yang diduga letupan senjata api. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah merintahkan jajaran untuk mengusut permasalahan tersebut. Ia mengatakan bahwa setiap pihak yang terlibat didalami dugaan pelanggaran pidana yang terjadi. Pusat Polisi Militer TNI bersama-sama dengan Pusat Militer TNI Angkatan Darat sedang melakukan proses terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tidak pidana dengan timika tersebut. Sebab dan akibatnya, ia mengklaim bahwa kedua pihak yang berseteru dan terjadi kesalahpahaman antara pihak tersebut. Solusinya, sebagai sesama pihak keamanan negara, seharusnya juga jaga nama baik negara dan nama baik aparat apabila ada masalah diselesaikan pihak keamanan dan tidak terjadi bentrok antar pihak. Kohesivitasnya dari kasus di atas bahwa terdapat bentrok antara dua kelompok keamanan negara yang kedudukan pemahaman sampai Pusat Polisi Militer TNI bersama Pusat Militer TNI Angkatan Darat melakukan proses terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini. Sekian dari saya. Dilanjut. Oke, terima kasih Mas Bob. Selanjutnya berita akan dibacakan oleh Mbak Frida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selanjutnya saling ejek di medsos picu tawuran maut geng Warte vs Rumpis di Bekasi. Tawuran pelajar kelompok bernama Warte dan Rumpis menewaskan satu pelajar inisial MRH. Awalnya MRH bersama 3 orang temannya mencoba melarikan diri dengan sepeda motor usai kelompoknya terdesak. Namun dalam upaya pelariannya, korban terkena bacokan di dada. MRH meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Polisi kemudian segera melakukan penyelidikan dengan menangkap 22 orang yang terlibat dalam tawuran tersebut. Ujar Rama, kita berhasil mengamankan 22 orang pelaku, di mana 6 orang dari 22 pelaku ini diamankan di lokasi dan sisanya antara 2 kelompok dijemput dari rumah masing-masing. Polisi mengamankan 2 pelaku inisial A
AS-15 dan S-14 selaku pembacokan kepada MRH hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kedua pelaku itu kini telah ditetapkan tersangka. Keduanya dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Junsko pasal 76C dan pasal 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sebab dan akibat tawuran maut ini rupanya berawal dari saling ejek di media sosial. Peristiwa tawuran ini terjadi pada Senin 26 September sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di Bekasi Selatan. Awalnya kedua kelompok itu saling ejek hingga janjian untuk melakukan tawuran di lokasi. Mereka berjanji untuk melakukan tawuran melalui media sosial Instagram dan bertemu di TKP sehingga terjadi bentrokan. Tawuran maut itu rupanya berawal dari saling ejek di media sosial. Lalu solusinya, kita sebagai kaum milenial harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menyinggung pihak lain dan menimbulkan masalah. Kohesivitasnya terbukti bahwa dari kasus di atas terdapat dua kelompok yang berkohesif di mana kedua kelompok saling ejek hingga melakukan tawuran di lokasi hingga menelan nyawa. Salah satu korban meninggal akibat terkena celurit di bagian dada. Sudah bisa dilanjut. Oke, terima kasih Mbak Frida. Kita selanjutnya akan diberikan saya sendiri, yaitu kisah yang di Universitas dan mahasiswa. Tawuran mahasiswa di kawasan Kota Ambon, Maluku yang terjadi pada Kamis 16 Aksi tawuran ini guruan dan ilmu pendidikan fakultas teknik. Kedua kelompok mahasiswa itu dengan menggunakan batu dan sebagainya di lingkungan kampus pagi hingga siang hari. Mereka ikut menyembunyikan tiang listrik yang ada di dalam kampus. Aksi tawuran antar dua kelompok mahasiswa di Universitas Patimura, Ambon ternyata dipicu karena kesalahpahaman antara mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mahasiswa Fakultas Teknik. Untuk kejadiannya diawali dengan saling serang akibat salah paham yang di antara mahasiswa terkait masalah organisasi. Lalu berbuntut adu mulut. Setelah insiden ini berawal ketika salah satu mahasiswa FKIP mengadu masalah itu ke kakaknya di Fakultas Teknik. Mengetahui ada laporan itu, mahasiswa FKIP lainnya mendatangi rekannya itu. Tak diduga terjadi pemukulan di sekitar markas perkumpulan mahasiswa teknik. Dan insiden kemudian meluas dengan aksi saling kejar-mengejar dan terjadilah tawuran. Namun, insiden berhasil diredam oleh security kampus. Para mahasiswa yang saling serang diajak bicara baik-baik oleh pihak rektorat. Akhirnya situasi kembali tenang. Tawuran sempat mereda setelah dekan dan fakultas dibantu pengamanan kampus. Tetapi sayang seribu sayang, tawuran kembali lagi pada pukul 11.50. Aksi tawuran kembali karena provokasi antar kedua kelompok dan saling ejek hingga membuat kelompok terpancing. Dan akhirnya pukul 2 tawuran ini diselesaikan oleh pihak kepolisian. Untuk akibatnya, akibat dari tawuran ini, yaitu aksi tawuran ini menyebabkan belasan mahasiswa dari kedua kelompok terluka akibat terkena lemparan batu dan benda tumpul lainnya hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dan untuk solusinya, sebagai mahasiswa, seharusnya jika ada masalah kecil diselesaikan dengan baik-baik. Kita sudah mahasiswa, bukan lagi siswa. Apalagi karena hanya masalah saling ejek.
Selain itu, sebagai seorang mahasiswa harus tahu tentang efek setelah terjadi tawuran. Kan sebelumnya sudah tawuran. Nah, harusnya seorang mahasiswa itu harus menyadari kalau selesai tawuran itu nanti efeknya gimana, kenapa kok diulang lagi. Oke. Untuk kaitannya dengan koeficitas, berdasarkan penjelasan di atas, termasuk koeficitas tinggi, karena terdapat dua kelompok yang saling ejek-mengejek antara kelompok Fakultas FIPA dan Fakultas Teknik hingga terjadi tawuran dan bahkan kerusakan fasilitas. Selain itu juga terdapat belasan orang yang luka-luka. Mengapa bisa dikatakan koeficitas tinggi? Karena kelompok yang kohesif memiliki kekuatan hubungan yang kuat pada sebagian besar anggotanya, sehingga kelompok yang memiliki koeficitas yang tinggi menjadikan para anggotanya mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan dari kelompoknya. Nah, tadi kan saya juga jelaskan ada provokasinya. Jadi, menurut saya itu termasuk koeficitas tinggi. Mungkin itu dari penjelasan dari saya. Selanjutnya berita akan dilanjutkan oleh Mbak Suci Aina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya Suciana Satyaning Ayu. Di sini berita yang saya ambil yaitu rebutan lahan parkir dua kelompok warga di Pamulang bentrok. Latar belakang masalah, suasana mencekam sempat terjadi ketika dua kelompok warga yang bertikai bertemu di Jalan Arya Putra, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Kamis dini hari tadi. Keributan akhirnya berhasil teredam setelah aparat kepolisian sektor Pamulang dan Resort Tangerang Selatan berusaha menenangkan dua kelompok warga yang bertikai. Diduga keributan terjadi karena masalah sepele, yaitu perebutan lahan parkir di salah satu minimarket. Yang mana emang selalu ada provokasi di antara kedua pihak. Usai melerai dua kelompok warga, aparat kepolisian bersenjata lengkap berjaga di lokasi guna mengantisipasi adanya bentrokan susulan. Untuk menyelesaikan perselisihan yang ada, pihak kepolisian akan melakukan mediasi antar kedua kelompok. Dari berita di atas, ditarik sebab dan akibat, yaitu perebutan lahan parkir di salah satu minimarket. Jadi terjadinya salah paham antar dua kelompok yang menyebabkan pertikaian tidak dapat dihindari. Solusi harus ada seseorang sebagai penengah untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi dan mencegah adanya provokator di antara kedua belah pihak. Untuk keterkaitannya dengan kohesivitas, menurut saya itu termasuk tinggi. Terbukti dari kasus di atas bahwa kedua kelompok itu berkohesif tinggi. Keduanya bentrok dan bertikai sampai ada pihak kepolisian yang menyelesaikan. Jadi mereka tidak bisa tetap kekeh sama kelompoknya masing-masing. Jadi menurut saya itu tetap kohesivitas tinggi. Sampai pihak kepolisian melakukan mediasi. Mediasi sendiri yaitu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Jadi ini termasuk kohesivitas tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Suci Aina, dan penjelasan terakhir atau berita terakhir akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Mbak Rahmatika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, untuk yang terakhir saya akan membacakan berita yaitu tentang bentrok antar kelompok warga di Papua, 3 korban terkena panah dan sajam. Nah, bentrok antar dua kelompok ini yaitu antara kelompok warga Kabupaten Duga dan warga Kabupaten Lanijaya. Bentrok ini terjadi karena salah satu warga Duga yang bernama Sibelu Gwijangge tewas dibunuh oleh warga dari Lanijaya. Nah, warga Duga sendiri ini melakukan balas dendam, yaitu dengan melakukan penyerangan atau bentrok dengan warga Kabupaten Lanijaya. Mereka saling menyerang lengkap dengan senjata atau alat panah dan senjata tajamnya. Nah, akibat dari bentrok ini sendiri mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka. Sebabnya, tewasnya salah satu warga dari Duga bernama Sibelu Gwijangge karena dibunuh oleh warga dari Lanijaya, menimbulkan adanya balas dendam dari warga Kabupaten Duga. Akibat dari tewasnya ini menimbulkan akibat dari bentrok ini terdapat 3 orang warga yang dilaporkan mengalami luka-luka. Mereka ada yang terkena panah dan juga senjata tajam. Lalu solusi terbaik menurut saya yaitu sebaiknya itu diadakan sebuah pertemuan antara kedua belah pihak, antara warga Kabupaten Duga dan Kabupaten Lanijaya ini,
untuk melakukan sebuah perdamaian, namun di apa ya, dilakukan sebuah penjagaan atau pengawasan oleh aparat berwajib. Karena kalau tidak didamaikan ya mereka akan terus-menerus melakukan kerusuhan ini. Lalu hubungan kohesivitasnya menurut saya dari kasus ini menunjukkan bahwa kedua kelompok itu berkohesivitas tinggi sebab adanya fanatisme atau terhadap kelompoknya masing-masing gitu loh, sehingga memunculkan rasa dia tidak suka terhadap kelompok lain, kan memunculkan maka dari itu memunculkan sebuah konflik antar kelompok sampai terjadinya bentrok seperti itu. Oke Mbak Rahmatika, terima kasih. Dan berita kami ke-6 berita itu termasuk dalam kohesivitas tinggi. Mungkin terima kasih presentasi dari kami. Oh ya, sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mbak Lucy, waktu tempat, seperti yang disampaikan Mbak Karina tadi, pencak silat di Indonesia kan selalu mengalami kayak bentrok gitu loh antara satu kubu lain, antara PSHT lah, terus Pagar Nusa, terus pencak silat yang lain itu loh kan mesti kayak bentrok. Nah, terus solusi yang tepat untuk menyatukan pencak silat di Indonesia itu gimana? Oke, terima kasih Mbak Lucy atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Karina sendiri. Mbak Karina. Kan maksudnya sama perguruan kan emang seharusnya itu kan kita rukun toh, tapi kan mesti ada oknum dari situ, kita juga nggak tahu oknum dari sebelah atau dari Pagar Nusa sendiri atau dari yang lainnya atau kan mesti oknum mesti ada dari perguruan itu sendiri. Jadi kita kalau sebagai kita itu ya hanya bisa membuat kedamaian itu ya dengan cara biasanya silaturahmi di perguruan lain. Ki ada masalah itu enaknya gimana ya, bisanya cuma dibicarakan baik-baik atau enggak kita membuka musyawarah antar perguruan atau itu membuat forum gimana ya, cuma seperti itulah. Karena emang dari dulu itu kan yang namanya perguruan di Indonesia itu kan jarang sekali kalau ada yang rukun, itu mesti ada masalah itu entah dari pihak itu sendiri atau dari pihak yang lain gitu. Mbak Karina, kan kalau setiap tujuan dari pencak silat itu sama, kenapa kok mereka itu tidak dijadikan satu? Apa? Gimana? Kenapa mereka tidak dijadikan satu kalau tujuan nih pencak silat itu sama? Kenapa kan terpecah dan akhir dari terpecah itu selalu ada oknum yang menjadikan perpecahan gitu loh? Kan beda perguruan. Ya, kan emang dari sananya itu kan beda guru-guru toh. Iya kan, maksud saya gini loh, kan beda perguruan, tapi kan setiap pencak silat itu tujuannya kan selalu sama kan? Ya. Nah, kenapa kok tidak gitu? Ya udah benar. Gini ya Mbak Lucy, kan asal-usul perguruan sendiri berdirinya tahun kapan pun kan berbeda-beda. Aku menambahi. Kan meskipun setiap perguruan ini jenis tujuannya sama, tapi kan setiap perguruan tujuan masing-masing. Contohnya kan, aku nih teko Blitar iki arep ning Tulungagung lah yo. Lah kan jalannya kan beda-beda toh, tapi tujuannya tetap sama. Gini ya Mbak Lucy, itu bisa cara lakukannya kan mesti berbeda-beda toh. ya begini ya Mbak Lucy. Itu seperti aku dan kamu kalau misalnya disama-samakan itu tidak bisa gitu loh Mbak Lucy. Jadi Mbak Lucy itu tidak bisa senang-senang menyamakan perguruan tinggi itu sama, nggak boleh itu sama, karena mereka tuh memiliki tujuan yang berbeda yang telah disebutkan oleh teman-teman gitu Mbak Lucy. Oh,
Tadi saya bilang tujuannya sama diiyain. Kok sekarang enggak? Saya gini ya Mbak Lucy, aku ambil Jawab pandangan dulu, dari Indonesia sendiri. Indonesia itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Bisa dipahami kan dari situ? Bisa. Terus coba aku bawa pertanyaannya, kalau tujuan Indonesia tetap jadi satu, kenapa harus ada suku Jawa, suku Sumatera, suku Banjar, suku ini? Kenapa harus kayak gitu? Ya karena mereka berasal dari nenek moyang yang berbeda, kayak gitu. Sama juga seperti perguruan. Gimana Mbak Lucy? Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya satu dulu dan kami cukupkan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Selamat